Teluk Toyama, Jepang. Saat menyusuri pesisir Teluk Toyama di Jepang, kamu akan beruntung kalau bisa melihat cahaya misterius dengan warna biru neon. Cahaya ini berasal dari bawah air dan menyinari laut malam. Cuma sedikit tempat di dunia ini yang menyuguhkan fenomena seperti ini. Nah, pemandangan menakjubkan ini sebetulnya berasal dari cumi kunang-kunang. Hewan ini hidup di kedalaman lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Tapi pada musim semi, organisme ini akan berkumpul di dekat pantai, bahkan kadang juga tersapu ombak. Cahaya yang terpancar ini sebetulnya hanyalah kamuflase, yang membantunya bersembunyi dan melindungi diri. Pada siang hari, cumi-cumi ini kembali ke kedalaman laut, lalu akan berenang lagi menuju pantai untuk berpesta pora pada malam hari. Cahaya yang dihasilkan juga nggak begitu terang kok. Jelas aja, kamu nggak akan bisa memakainya untuk baca buku saat gelap. Tapi tetap cukup mengagumkan kan? Fly Geyser, Nevada, Amerika Serikat. Semisal nih, kamu lagi naik roket luar angkasa, tapi tiba-tiba roketmu telah memasuki atmosfer planet asing. Kamu bahkan belum tahu pasti posisimu. Gravitasi planet itu mulai menarik roketmu, dan tak lama kemudian mendarat di permukaannya. Untungnya, pesawat luar angkasamu cukup tahan banting, sehingga tidak rusak. Kamu pun segera pakai baju astronot dan merangkak keluar. Matamu disambut oleh pemandangan yang belum pernah kamu lihat. Alam nan cantik, aneka warna menarik, dan objek aneh mirip pegunungan. Dan tiba-tiba memuntahkan air panas. Kamu cuma bisa geleng-geleng kepala sambil bergumam, pasti ngehalu lagi. Nah, sebetulnya kamu sedang menyaksikan Fly Ranch Geyser di Nevada. Jangan sedih, tempat itu tetap cantik kok. Geyser itu muncul pada tahun 1960-an saat perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi mengebor lubang. Akibatnya, air tanah menyembur ke atas dan warnanya juga mirip dengan air di Taman Nasional Yellowstone. Biang keroknya, alga. Nah, ngomongin soal Yellowstone, tempat yang satu ini juga seolah berasal dari galaksi lain. Di area yang luasnya jauh melebihi luas Jabodetabek ini, terdapat lebih dari 10.000 fitur hidrotermal, 500 geyser, dan air terjun cantik. Singi de Bemaraha, Madagaskar. Di sini kamu seolah-olah bisa melihat sejumlah hewan purba. Tuh, lihat kan? Ada hewan yang bersembunyi di antara bebatuan runcing sepanjang 100 meter. Separuh dari Taman Nasional ini berupa hutan, dan separuh lagi area berbatu yang terbentuk oleh erosi air. Tempat ini menjadi habitat berbagai hewan seperti bunglon, iguana, katak, dan banyak spesies lemur. Gletscher Vatnajökull, Islandia. Dalam perjalananmu menjelajahi keajaiban luar angkasa di planet ini, jangan lupa mampir ke Islandia ya. Di sana, kamu akan melihat gletscher terbesar di seantero Eropa. Di beberapa tempat, ketebalan esnya bisa melebihi 914 meter. Vatnajökull punya 30 gletscher outlet yang sudah siap untuk kamu jelajahi. Gletscher ini berupa saluran es yang terlepas dari tudung esnya, tapi tetap berada di dalam tepi lembah. Sementara itu, gua es Islandia terbentuk saat air mengalir melalui gletscher, kemudian mencoba mencapai permukaan. Hal ini biasanya terjadi pada musim panas, saat suhunya lebih tinggi dan alirannya lebih deras. Saat suhu turun, air akan membeku, maka terbentuklah gua. Luas wilayahnya kurang dari setengah lapangan sepak bola, cuma seperlimanya blok kota Manhattan, dan penduduknya lebih dari 100 orang. Dari kejauhan, Pulau Migingo terlihat seperti bongkahan batu kering di Danau Victoria. Tapi, coba perhatikan lebih dekat deh, dikit lagi. Ya, kelihatan warna abu-abu kan? Sebanyak 131 orang menempati area seluas 2.000 meter persegi ini. Tidak terlalu padat kan ya? Gedung bioskop ukuran kecil juga bisa menampungnya. Tapi kepadatannya itu loh, lebih dari 2 kali lipatnya kota terpadat di dunia, Mumbai, India. Sebagian besar permukaan tanahnya diselimuti bebatuan. Tumbuhannya sangat sedikit, cuma ada area sempit yang ditumbuhi rumput hijau dan pohon kecil. Tapi kan, tidak perlu berkebun. Penduduk di pulau ini mengandalkan sektor perikanan. Mereka menangkap ikan kakap putih lalu menjualnya. Coba hitung sendiri ya, kalau ikan ini dijual setiap setengah kilogram.
Spesies ikan besar ini bisa memanjang sampai 2 meter dan beratnya bisa lebih dari 100 kg. Sudah pasti dapat rezeki nomplok. Penghasilan mereka 3 kali lipat dari penduduk di daratan utama. Uang yang mereka dapat juga perlu dibelanjakan, maka bisnis pun semakin menjamur di pulau ini. Toko-toko menjual beraneka produk dari makanan sampai alat menangkap ikan yang mereka perlukan. Tapi sebagian besar uang mereka dihabiskan untuk menikmati hiburan seadanya. Kafe, permainan dadu, kolam renang, hotel, bahkan mungkin tidak ada rumah sakit ataupun sekolah. Tapi ada salon rambut dan 2 tempat jahit. Kebanyakan bangunan terbuat dari lapisan baja, terutama di dekat jalan utamanya. Ada juga gubuk sementara di lorong-lorong jalan. Cuma ada 1 bangunan permanen sebagai tempat untuk menyimpan mesin perahu. Salah satu masalah serius di pulau ini yaitu hujan deras selalu mengguyur di malam hari. Perahu yang cuma pakai peralatan sederhana itu akan cepat rusak. Sekitar 20 tahun lalu, penduduk pulau kecil ini sangat sedikit. Tapi pada tahun 2010-an, populasinya mencapai 130 orang. Saking padatnya, sudah tidak ada celah lagi untuk membangun rumah. Tapi sebetulnya, tidak ada catatan resminya. Sebagian sumber mengklaim penduduknya sejumlah 500 orang pada tahun 2009.